Ibu punya kenalan dokter terbaik se-Asia Tenggara. Dia ada di Singapura. Kamu mau sekarang kita juga bisa berangkat? Kamu tinggal jawab iya, nak. Kamu dengar ibu kan, nak? Emil. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Emil, kamu tinggal jawab iya. Kita bisa berangkat sekarang juga, nak. Ya. Aku nggak tahu, Ma. Aku nggak tahu. Mbak Kartika, gimana kondisi Emil? Apa dia sudah lebih tenang? Kalau kalian ada di posisi Emil, apa kalian bisa tenang? Bos sudah membuat kondisi Emil seperti ini. Kalian ini benar-benar ya, hanya bisa duduk, diam, melihat keadaannya Emil seperti itu. Gak punya inisiatif apa untuk mencari dokter atau rumah sakit yang lebih baik untuk Emil. Oke, lalu apa yang bisa dilakukan dokter dari sini? Apa? Hanya diam mengamati sampai anak saya benar-benar buta. Dan itu tidak akan terjadi. Saya tetap akan membawa anak saya ke dokter yang sangat ahli dan spesialis. Apapun yang terjadi. Saya tahu ibu mau melakukan yang terbaik untuk anak ibu. Tapi dokter yang di Singapura kan belum tahu kondisi Pak Emil. Belum tentu penanganan mereka lebih tepat dibandingkan kami yang lebih tahu kondisi Pak Emil dari awal. Dokter jangan terlalu banyak alasan. Lakukan aja apa yang saya bilang. Sebagai ibu, saya tahu yang terbaik untuk anak saya. Aku nggak nyangka sih Mas kejadiannya bakal kayak gini. Mas Emil pasti terpukul banget sama kondisinya sekarang dan dia akan lama untuk bisa nerima semua ini. Dan ini juga gara-gara aku. Enggak, Rin. Kamu nggak boleh nyalain diri kamu seperti itu. Emang udah jalannya harus seperti ini. Mungkin memang berat buat Emil. Tapi perlahan-lahan, dia pasti bisa berdamai dengan keadaannya. Ya tapi pasti waktunya lama, Mas. Dia aja nyimpen kebencian sama kamu waktunya cukup lama loh, Mas. 18 tahun sejak kamu masuk ke dalam kehidupannya dia. Rin, manusia nggak bisa mengubah hati manusia. Cuma Tuhan yang bisa. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah doain yang terbaik untuk Emil. Ya? Iya. Ya, sekarang kamu pulang hati-hati. Dan tolong kabarin aku kalau kamu udah nyampe. Oke. Aku duluan ya, Mas. Hati-hati. Thank you. Dah. Aku juga gak nyangka dengan kejadian ini, Rin. Seburuk apapun perbuatan Emil sama aku dan kamu, Emil juga pasti butuh support dari keluarga. Alhamdulillah. Dewit kiri, customer kanan. Sip. Paket. Ini Mbak, pesanannya. Iya. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Jangan lupa bintang 5 ya. Ih, Telah diterima. Sip. Lanjut, Dewit. Dewit, Mas Po kami.
Ya Jihan, gimana? That's good. Saya tunggu kabar berikutnya ya. Oke. Dokter di Singapura udah siap memeriksa kondisi kamu, Emil. Tapi kamu malah ragu. Semoga saja secepatnya kamu bisa mengambil keputusan. Biar ibu juga bisa secepatnya membawa kamu ke Singapura. Akhirnya sampai juga di rumah. Mumpung nggak ada orang. Udah rebahan dulu deh, pegel. Untung kamu hari ini lagi baik banget ya, baby bun. Kamu nggak mabok, nggak pusing, nggak minta yang macem-macem. Kalau kita seharian sama papa. Sehat-sehat terus ya baby bun. Mama janji sama kamu, Mama akan berusaha untuk jagain kamu dengan baik ya. Biar kamu nggak stres. Nah udah sore nih. Kita minum vitamin dulu yuk biar kamu sehat-sehat terus. Terus habis itu kita mandi, ganti baju, terus istirahat di kamar. Ibu punya berita baik untuk kamu. Ada dua, ya. Berita buruknya, dokter di sini mengatakan bahwa kamu mengalami peningkatan tekanan intrakarnial. Dan itu beresiko kamu jadi buta. Apa jadinya gue tanpa penglihatan gue? Hah? Siapa gue? Tanpa mata gue? Gue bukan siapa-siapa. Oke, hari ini kita akan ada praktek fotografi, tepatnya foto landscape. Kalian boleh berkeliling, melihat objek yang menurut kalian menarik dan menantang. Berikan satu jepretan terbaik hasil dari kalian. Dan foto yang menurut saya masuk syarat akan saya masukkan ke dalam kompetisi nasional. Bisa dipahami? Oke, siap. Silakan, bisa dimulai. Nice. Boleh saya lihat sebentar? Silakan, Pak. Kamu tahu, secara teknis, fotografer yang handal itu biasanya lahir dengan penglihatan yang luar biasa. Apa itu, Pak? Yang pasti punya ketajaman visual. Kamu bisa menangkap detail dari sebuah objek. Lalu, seorang fotografer handal juga bisa melihat dari keseimbangan warna. Kamu punya bakat sebagai seorang fotografer. Makasih, Pak. Terus biasa ya, kamu pasti berhasil menjadi fotografer pertama. Bahkan kamu bisa go internasional, menjadi Emilio Pratama Gunawan.
menjadi fotografer kelas dunia. Siap, Pak. Sekarang, siapa gue? Siapa Emilio Pratama? Tanpa penglihatannya. I'm nothing. Yeah. I'm really nothing. Tenang. Mil, tenang. Tenang. Ini. Tenang. Ini. Tenang. Tenang ya. Lu ngapain di sini? Gue di sini buat jagain lo. Tenang. Lu gak usah pura-pura baik sama gue. Lu gak usah pura-pura baik sama gue. Lu udah tahu kan gue sebenarnya kenapa lu udah tahu kan mata gue kenapa. Lu udah tahu kan kalau gue bakalan buta. Lu seneng kan? Lu seneng kan mata gue bakal buta? Jadi Emil udah tahu. Apa Tante Kartika yang bilang? Karena tadi Mama bilang Emil belum tahu. Lagi pula Papa dan Mama nggak mungkin langsung mengatakan ke Emil soal vonis dokter. Mil, tenang dulu. Kita semua nggak ada yang senang dengar kabar itu. Gua dan semuanya. Kita semua doakan yang terbaik buat lo. Lo tenang ya. Pergi! Enggak. Oke, gua akan pergi. Tapi lo tenang dulu. Gua akan keluar, gua akan jaga di luar ya. Enggak usah. Gue gak butuh siapapun jagain gue. Gue gak butuh, pergi. Gua tetap nggak akan pergi. Kalau nggak ada yang gantiin gua di sini, gua akan tetap jagain. Lu munafik. Pergi. Mil, dengerin gua. Terlepas dari apapun yang udah lo lakuin terhadap gua dan Arini, dengan atau tanpa penglihatan lo tetap kakak gua. Sampai kapanpun dan seterusnya, kita tetap jadi saudara ya. Oke. Lo harus bisa terima kenyataan. Sampai kapanpun. Suka atau lo nggak suka. Lo tetap saudaraku.